Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Aduh, enak banget pagi-pagi. Sejuk-sejuk. Bingung gue mau kemana. Mana sih dia narik gue? Capek ya, Jesslyn? Capek tapi seneng, nggak kesepian. Saya juga nggak kesepian. Karena memang itulah alasan banyak di antara kita memiliki hewan peliharaan. Dan itu sebenarnya sudah dibuktikan juga secara ilmiah di University Western Carolina di Amerika Serikat yang mengatakan bahwa ada hormon serotonin dan dopamin kita yang bekerja ya. Artinya itu bisa membuat stres kita berkurang. Apalagi dengan adanya stres yang berkurang, hilangnya stres, otomatis penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita juga hilang. Berdasarkan data dari Google Search, selama pandemi ini, terutama di tahun 2021 lalu, ada peningkatan yang sangat signifikan, hampir 90%, 88% masyarakat di Indonesia yang mencari binatang peliharaan untuk dimiliki menjadi teman mendampingi hidup, termasuk saya dan termasuk teman saya, ada Felicia. Hai Pel. Hai, Summer, apa kabar? Oh, Summer ketemu sama Jesslyn. Umurnya sama-sama? Summer 2 tahun. Summer 2 tahun, berarti awal pandemi banget. Betul. Ini di tengah-tengah pandemi, si Jesslyn. Jadi, Felicia juga baru punya anjing di tengah-tengah pandemi? Betul, Kenapa? baru adopsi anjing ketika pandemi. Karena selama masa WFH, Yes. jadi ada yang nemenin di rumah. Tuh, kan bener kan? Jadi ada manfaatnya ya? Iya, jelas sih. Karena selama masa pandemi, kita kan bosen ya. Maksudnya di rumah, nggak bisa kemana-mana. Jadi ada anjing tuh ada kesibukan tersendiri gitu. Yes, pas banget di awal-awal lockdown gitu ya. Benar. Jadi benar-benar punya teman banget di rumah. Iya. Ada manfaat apalagi, benefit apalagi yang kemudian sekarang 2 tahun. Ini adoptnya dari umur 2,5 bulan. Dari 2,5 bulan sampai Iya. sekarang udah 2 tahun. Betul. Apa paling signifikan yang dirasakan untuk Felis? Lebih disiplin kali ya. Oh ya? Jadinya kayak Karena ada tanggung jawab. karena tanggung jawab, mesti kasih makan setiap pagi, Iya. terus bawa jalan setiap pagi Aha. kan. Nah jadinya lebih teratur juga hidupnya. Lebih sehat, jalan pagi kayak kita hari ini ya. Jadi dog walking memang saya itu sering baca di tengah-tengah pandemi kemarin, terutama di warga di Eropa, itu memang semakin meningkat intensitas orang untuk jalan. Kita sambil jalan bikin kita nggak terlalu stres kali ya. Karena kan selama masa pandemi banyak tekanan pasti kan. Iya. Nah, Parno di awal-awal pandemi kan kita parnoan banget tuh, mau keluar parno, mau ketemu orang. Ketemu orang juga takut ya. Mendingan ketemu binatang peliharaan. Terus kemudian pas jalan-jalan, itu Tidur-tiduran, Mar. Oke, terus ngobrol nggak sih sama Summer? Kalau ngobrol pakai bahasa manusia sih enggak ya. Tapi emang aku ngelatih dia. Oke, gimana? Ngelatih untuk doing tricks. Terus kemudian supaya dia ngerti, misalnya bilang no atau apa dia ngerti. Terus aku juga pernah cobain animal communicator yang sekarang ini lagi hits ya. Apa manfaatnya? Apa yang dirasakan? Kalau aku personally, jawaban dari animal communicator itu mostly benar. Nah, jadi lebih ngertiin hewan peliharaan. Lebih ngerti dia tuh karakter seperti apa. Karakternya seperti apa dan harus ngapain kita treatmentnya seperti apa gitu. Misalnya apa kalau buat Summer misalnya? Kayak Summer ini kalau dari hasil yang animal communicator gitu, dia itu nggak bisa dikerasin gitu, nggak bisa dimarahin. Jadi setiap sekali dimarahin
dia jadi ngelawan terus. Jadi ngelawan gitu. terus gitu ya, atau bahkan suka ngambek gitu kan Iya. biasanya kalau anjing ya. Tapi kalau dikasih taunya pelan-pelan dia ngerti. Oke. Jesslyn, Summer. Jesslyn punya corgi berapa? Ada berapa banyak temannya Summer? Punya corgi 1 dan punya 1 samoyed. Oke, samoyed yang Jadi- gede gitu ya. Iya, yang putih. Nah, Kayak mereka saling bicara nggak sih? harusnya sih iya ya. Pertanyaan gue aneh-aneh ya. Tuh. Ngobrol loh. Udah ngobrol, udah akur ya. Oke, kita akan perdalam lagi nanti bagaimana manfaat dari animal communicator. Thank you, Jesslyn. Thank you. Istilah animal communicator belakangan ini sedang ramai dibahas. Beberapa pertanyaan muncul. Apa sih animal communicator ini? Memangnya beneran bisa ngomong sama hewan? Gimana kemudian caranya? Jadi, animal communicator adalah seseorang yang dapat berkomunikasi dengan hewan untuk mengetahui perasaan isi hati hewan tersebut. Istilah ini diperkenalkan pada tahun 1971 oleh seorang penulis dari Amerika Serikat bernama Penelope Smith. Metode ini menggunakan telepati. Telepati berarti cara untuk mengetahui emosi atau energi orang lain dari jarak jauh. Di Indonesia sendiri kita punya Dr. Rajanti, seorang animal communicator sekaligus dokter hewan yang menggunakan metode mind power untuk berkomunikasi dengan hewan. Mind power ini menggunakan kekuatan otak kanan untuk menyelami perasaan atau pikiran makhluk hidup di sekitar kita lewat gelombang alfa dan theta. Meski demikian, metode mind power sebenarnya cukup berbeda dengan telepati. Mind power tidak sebatas mendengar isi hati atau berbicara, tetapi juga menginfluence si hewan peliharaan agar sehat secara mental maupun fisik. Tuh, halo dok. Nggak jadi nuang. Jesslyn. Tuh ketemu dokter Rajanti. Say hi, say hi. Hai, halo. Sehat dok? Sehat-sehat. Gimana Sehat Mas? ya. Mau kenalan Sehat, sama Mas. Jesslyn? Oke. Jesslyn kayaknya capek nih, bosen kali ya diajak syuting dok. Iya nggak sih dok? Coba dokter. Hai. Tuh. Ya, kam. Dokter belajar bahasa hewan dok? Iya, Iya. iya. Gimana caranya? Kira-kiranya kita masuknya ke gelombang alfa. Nah, disitulah banyak sekali informasi dari makhluk hidup itu ada di situ, di gelombang alfa. Apapun hewannya? Apapun hewannya dan apapun makhluk hidupnya. Ngerti. Benar-benar bisa menangkap apa yang kita tanyakan. Iya, yang mereka tangkap itu bukan kalimatnya, Bukan kalimatnya, oke. tapi emosinya kita. Ah. Gitu ya. Message-nya itu yang ditangkap sama mereka. Termasuk ada nada kita bicara. Iya. Ketika kita marah sama anjing, ya Iya. kan, dia tahu kita marahin. Iya. Sama seperti ke anak, ke manusia begitu. Iya. Jadi persis ya ada heart to heart gitu ya. Iya. Jadi apa saja selain itu teori yang dijalankan oleh Dr. Rajanti ketika menangani pasien-pasien makhluk hidup yang lucu-lucu ini? Saya menggunakan metode namanya mind power. Mind power. Mind power. Mind power. Oke. Mind power itu lebih kepada bagaimana kita menggunakan kekuatan pikiran kita, ya, otak kanan kita yang kita pakai. Iya. Ya. Kreativitas itu kan Ya ada di otak kanan. ada di otak Ya. kanan. Tapi sebenarnya otak kanan itu powerful banget ya, lebih power daripada otak kiri. Apa koneksinya? Apa yang kemudian ditemukan kalau kita bicara soal sekarang Jesslyn kenapa? Dia mau main. Dia mau main nih, nggak betah Penasaran diajak kesana. duduk gitu dari tadi syuting kan. Iya, Bosan. Udah bosen, Dok, yang saya lihat. Ya. Apa yang terjadi ketika banyak hasil riset penelitian yang mengatakan bahwa kita manusia bisa mendapatkan banyak manfaat dari memelihara, mengadopsi hewan, kesehatan mental bahkan kesehatan fisik? Apa yang terjadi? Sebenarnya ya, hewan-hewan itu kan diciptakan, ya. Itu kan sebenarnya untuk kebaikan manusia. Jadi memang sudah kodratnya dia sebenarnya. Mereka itu diciptakan dengan masing-masing kekuatannya masing-masing. Ada contohnya seperti Jesslyn tadi. Jesslyn ini tipikal anak yang lebih ke family dog sebenarnya. Dia tidak terlalu concern dengan yang lain. Jadi kalau dilepas pun mungkin dia nggak bisa ngeblend, main wah untel-untelan. Nah, ada tipikal yang lebih ke nature. Ya, yang nature itu biasanya dia nggak begitu mau deket banget sama orang. Ya, tapi yang menarik adalah typical nature ini biasanya umumnya karena dia dekat dengan alam, mereka punya potensi
untuk memberikan energi-energi positif untuk manusia. Oke. Dia bisa menghealing kita, Iya. bisa membuat kita lebih dalam positif mood yang positif. Hewan spesifik tertentu, spesifik hewan tertentu. Enggak. Apa saja? Apa saja. Oke. Terima kasih, Dok. Oke. Enjoy lagi ngeteh-ngetehnya di alam terbuka. Saya ingin cari Jesslyn karena kayaknya dikabur nih kemana. Take it, Dok. Bye-bye. Thank you, bye. Ada yang pernah menonton film Dr. Dolittle? Bagaimana ya jika manusia dapat berkomunikasi dengan hewan? Hal tersebut bukan lagi mustahil. Selain dengan animal communicator, saat ini peneliti juga sedang mengembangkan perangkat kecerdasan buatan untuk menerjemahkan bahasa hewan peliharaan di masa depan. Chasing Dr. Dolittle, Learning the Language of Animals, penelitian dari Kon Slobodechkov, ilmuwan Northern Arizona University ini, meneliti karakteristik bahasa unik dari hewan. Ia mengklaim hewan dan manusia akan dapat berkomunikasi secara efektif hanya dalam waktu 10 tahun. Sebelumnya, Slobodechkov telah mempelajari rekaman anjing padang rumput di Amerika Utara, hewan yang memiliki sistem bahasa kompleks selama 30 tahun. Ia mempelajari gerak-gerik hewan ini dalam berbagai perilaku seperti geraman, gonggongan, atau lolongan menggunakan alat khusus yang bisa mendeteksi bagaimana hewan-hewan itu berkomunikasi. Bekerja sama dengan ilmuwan komputer, Slobodechkov kemudian mengembangkan algoritma yang mengubah vokalisasi anjing padang rumput ke dalam bahasa Inggris. Hasilnya, peneliti menemukan bahwa hewan tersebut berkomunikasi melalui decitan. Nantinya, suara hewan ini akan dijadikan sampel untuk diterjemahkan ke bahasa manusia, sehingga pemilik hewan peliharaan dapat berkomunikasi. Tapi bukan dengan berbincang-bincang ya, melainkan memahami lewat ekspresi wajah, suara, dan gerakan tubuh hewan. Di Belanda dan di beberapa negara ada lagi yang menarik, bahwa hewan juga bisa dijadikan sebagai alat terapi. Seperti hewan-hewan yang tidak lazim, yaitu sapi. Ada co-hugging atau memeluk sapi di Belanda. Untuk apa? Salah satunya adalah untuk menurunkan kadar stres, karena sapi itu memiliki heartbeat atau detak jantung yang lebih lambat, dan bulunya juga bisa memiliki efek menenangkan bagi orang yang menjalankan terapi itu. Kita lihat. Come on, let's go. Pernah terbayang nggak menjalani terapi dibantu dengan hewan, bukan manusia? Saat ini sudah mulai banyak praktik animal assisted therapy atau terapi yang dilakukan dengan melibatkan hewan untuk mengatasi suatu kondisi penyakit tertentu. Terapi dengan menggunakan sejumlah jenis hewan seperti anjing, kuda, burung, atau bahkan sapi banyak memberikan pengaruh positif terhadap orang-orang yang sedang sakit fisik maupun mental. Hal ini dikarenakan berinteraksi dengan hewan yang jinak dapat membantu suatu ikatan. Ikatan inilah yang dapat memberikan efek ketenangan pada pasien sehingga melupakan rasa sakitnya dan mengurangi stres. Salah satu contohnya adalah kegiatan memeluk sapi atau co-hugging di Belanda. Sejalan dengan munculnya berbagai tren gaya hidup sehat, aktivitas co-hugging ini juga dipercaya dapat menjadi salah satu praktek self-care. Dan saat ini sudah dilakukan di berbagai negara seperti di Swiss dan Amerika Serikat. Tidak hanya kita yang stresnya berkurang saat memeluk sapi, tetapi sapi yang kita peluk juga ternyata merasakan hal yang sama. Mereka juga akan merasa rileks saat membentuk ikatan dengan manusia. Enak? Enak. Jesslyn makan, saya minum. Saya teringat apa yang dikatakan tadi oleh Dr. Rajanti bahwa sejatinya memang seluruh makhluk hidup itu ketika diciptakan oleh Yang Maha Kuasa itu memang untuk saling berinteraksi satu sama lain. Manusia ke manusia, hewan ke hewan, tumbuhan ke tumbuhan, lintas makhluk hidup juga bisa terbukti komunikasi antara manusia dan hewan, dan juga bahkan dengan tumbuhan. Karena itulah memang ya kita makhluk sosial, jadi kalau tidak ada interaksi sosial itu tidak lengkap. Kalau lagi ingin ngopi dengan manusia tapi orangnya lagi sibuk, ya ngopi bareng dengan hewan peliharaan. Kita berjumpa lagi di 15 Minutes pekan depan. Enjoy! Udah seneng ya? Sekarang mau kopi? Jangan kopi ya. Soalnya lama banget sih. Udah. Mas kabur. Hai. Metro TV